hadirin para tamu undangan sekalian, seperti yang kita ketahui, pada bulan Oktober 2008 nanti, kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Riau untuk periode 2009 sampai 2013. Marilah kita dengarkan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati independen Maido, Jo dan Wildan Idiot. Kepada Jo dan Wildan Idiot, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para hadirin semuanya, para wartawan, tokoh masyarakat. Kita berkumpul di sini dalam rangka pemaparan visi dan misi dari kami, Jo Idiot dan wakil saya Wildan Idiot. Kita berdua sepakat untuk maju bersama membangun Tegal dalam periode 2009 sampai 2013. Oke. Apa yang akan kita perbuat untuk Tegal? Bayangkan saja saudara, 2009 sampai 2013, berapa tahun itu? 4 tahun. Kira-kira 4 tahun itu apa yang akan terjadi dalam waktu 4 tahun? Secara perhitungan ekonomi coba. Anda sarjana ekonomi ya? Anda sarjana ekonomi. Coba, dalam 4 tahun apa yang akan Anda kerjakan untuk membuat sebuah kabupaten bisa maju? Nah, Anda mungkin baca teori banyak. Oke, tunggu semua ringin lah, tunggu semua lah, terserah. Tapi silakan, itu bisa dipraktekkan nggak dalam skala kabupaten? Tegal itu punya banyak potensi, Bu. Punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang bisa optimalkan dan kita manfaatkan bersama. Oke, selama ini terus terang aja Tegal terkenal karena apanya? Satu, warteg. Oke, warteg itu menduduki peringkat kedua, warung terkenal secara nasional. Itu warteg. Yang kedua apa lagi? Hah? Tegal itu terkenal karena bahasanya yang berbeda. Nah, kita udah punya 2 aset. Oke, warteg sama bahasa Tegal itu udah tenar sekali. Terus apa lagi? Masih banyak yang bisa kita jadikan tren. Segala sesuatu bisa kita jadikan tren. Ya, bagus Pak. Duitnya Pak. Kapan duitnya mudun Pak? Ya, seperti itu. Ya, visi misi kita jelas, terarah, jelas. Jadi pilih bupati, ya visi misinya jelas. Kedepannya bagaimana, akan dijadikan apa, seperti itu. Ya, untuk kedepannya berhubung yang namanya masa jabatan bupati itu paling 4 tahun. Nah, kita coba pikir apa yang kita bisa lakukan dalam 4 tahun di dalam segala bidang. Kemajuan apa saja 4 tahun. 4 tahun itu sangat pendek, saudara-saudara. Nih, tunggu semua ini aja pernah bilang gimana cara perhitungan ekonomi. Bagaimana caranya naik gaji 3 kali lipat dalam 1 tahun? Oke, bagaimana memulai usaha tanpa modal dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan coba dari rekan-rekan wartawan. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau tanya. Oh iya. Apa yang akan dijanjikan untuk Kabupaten Tegal ke depannya? Oke. Janji, Bu. Oke. Sekali lagi, jangan artikan apa yang saya katakan ini adalah janji. Kalau diartikan janji, itu kesannya saya dan dia saja yang kerja. Kita kerja bareng-bareng. Oke? Jadi bukan janji. Saya nggak pernah janji apa-apa. Kerja itu bareng-bareng. Aparat dan rakyat itu kerja bareng-bareng, bukan hanya kami. Kalau kami janji, Anda nanti janji kami.
Saya nggak pernah janji apa-apa loh sama Tegal, nggak pernah. Saya cuma ngajak, ayo kita kerja bareng-bareng, gotong royong. Saya juga berhak meminta Anda, ayo dong peran sertanya mana. Oke, jangan cuma mengeluh kesah gitu. Ya, jadi gitu saudara. Kami nggak pernah jadi apa-apa sama Kabupaten Tegal, nggak pernah. Oke, mungkin dari tokoh masyarakat ada yang mau nanya lagi? Saya Pak. Oh iya, Apakah Bapak optimis akan menangkan pilkada ini? Dan bagaimana Bapak cara menanggapi persaingan Bapak? Optimis? Oh ya jelas optimis. Pertama orang harus optimis dulu, ya enggak? Masa nggak optimis? Kalau nggak optimis, saya nggak bakal maju, ya enggak? Kenapa saya optimis? Karena saya merasa sanggup jadi bupati. Dia juga merasa sanggup jadi wakil, ya enggak? Tahu bupati itu harus bagaimana? Bupati itu harus cerdas, harus pinter. Pengetahuannya luas bro, nggak cuma tahu musik, nggak cuma tahu bidang kesehatan, semua bidang bupati harus tahu. Makanya saya nyalon, ya enggak? Iya Pak. Kalahkan yang lain Pak. Duitnya Pak, duitnya. Nah, terus apa? Tanggapan saya tentang calon lain. Calon lain ya. Oke, saya komentari satu-satu calon-calon yang lain. Nah, tahu calon bupati yang namanya Agas? Tahu nggak Agas? Tahu, Pak. Nah, Agas. Agas itu, ya, dia tuh lebih baik jadi penyanyi aja. Dia lebih baik jadi penyanyi, suaranya bagus, mendingan jadi artis. Ya enggak? Mendingan jadi artis, dia nggak usah jadi bupati. Suaranya bagus, albumnya laku, mendingan ke mayor level aja. Itu saran dari saya. Nah, terus ada lagi tuh calon Memeng. Tahu nggak? Nah, Iya Pak. rambutnya gondrong, masa bupati gondrong? Ya kan nggak pantes, masa bupati gondrong? Kalau penyanyi gondrong nggak apa-apa. Bupati nggak boleh gondrong, dia pimpinan daerah, disegani orang, masa gondrong? Maksimalnya bupati gondrong kayak apa tuh nih? Nih, lihat gambar nih. Nah, itu gondrong tuh maksimalnya segitu seorang bupati. Nah, nggak boleh lebih dari itu, masa sepundak. Meskipun dia keturunan pendiri Tegal, oke. Tapi itu kan keturunan, itu kakek dia. Dia maju atas nama dia sendiri. Seperti saya nggak membanggakan bahwa buyut saya adalah seorang camat yang dulu Bung Karno waktu kecacapan, yang itu siapa? Itu buyut saya. Tapi saya nggak pernah bilang bahwa saya itu buyutnya adalah camat, bahwa dia adalah orang besar. Saya maju atas nama diri saya sendiri. Mbak saya juga camat dan sebagainya, tapi saya nggak pernah bilang, ya enggak, saya maju atas nama diri saya sendiri, gitu bro. Nah, jadi jangan mengandalkan orang tua. Nah, terus ada lagi tuh calon bupati, namanya Damdaman. Tahu nggak tuh orangnya tuh? Nah, tuh ada di gambar tuh. Dia tuh orangnya formil banget, nggak dekat sama rakyat, nggak deket. Orang kalau terlalu formil, gimana mau dekat sama tukang beca? Gimana dekat sama pemulung? Jadi orang jangan formil. Oke, untuk yang menengah ke atas mungkin ada kepilih, tapi ingat, masyarakat menengah ke bawah itu jumlahnya lebih banyak daripada menengah ke atas. Dia nggak bakal menang kalau caranya seperti itu. Ada lagi tuh, Andezi. Andezi tahu nggak? Dia hidup di mana? Dia kuliah aja di Australia. Dia nggak tahu harga kerupuk di Harjosari sekarang berapa. Dia nggak tahu besi sekarang sekilonya berapa. Dia nggak tahu, dia hidup di Australia. Jadi pilih bupati yang tahu kondisi Tegal. Oke.
Tuan Desa Leci. Jadi saran saya Desa Leci nggak usah nyawon, jangan khawatir. Nanti kalau misalkan saya jadi bupati, Anda saya jadikan sekretaris pribadi. Ya nggak lo? Iya. Ya. Jangan khawatir. Nanti Anda saya jadikan sekretaris pribadi. Ada lagi nih. Nah, yang namanya Satomo. Satomo tahu nggak? Dia tuh aktor sebenarnya. Tahu nggak? Yang main Shaolin Soccer tuh. Shaolin Soccer yang perutnya kuat. Itu Satomo. Dia tuh aktor komedi. Jadi saran saya terusin aja karir sebagai aktor komedinya. Orang komedi mau lucu jadi bupati. Bupati tuh orangnya harus disegani seperti saya. Ya enggak? Masa aktor komedi mau jadi bupati? Serius? Ntar guyon terus. Jadi saran saya terusin perannya sebagai aktor gitu. Itu lebih menjanjikan. Itu nggak usah nyampe bupati deh. Oke, siapa lagi nih? Ada yang namanya Suraj. Katanya orang dari negara. Suraj. Lihat fotonya tuh. Nah, tuh Suraj fotonya. Lihat, pesimis banget wajahnya. Oh, dari fotonya jadi udah pesimis, gimana mau menang? Ya enggak, itu kan antara muka-muka kasihan sama muka mau ketawa ditahan. Ya jadinya seperti itu di foto. Yang pede, gimana mau menang kalau nggak pede? Ya enggak, ada lagi nih si Victor. Tahu nggak si Victor tuh? Tuh ini fotonya Victor tuh. Nah, Victor itu sama aja dengan si Nyamyul. Nah, Nyamyul nah, sama-sama kurusnya kan. Bupati harus badannya harus keren dong, masa kurus? Sama saya aja dari saya. Gimana mau jadi bupati? Harus keren dong, kelihatannya harus keren dong, masa kurus kayak gitu? Kurang ideal, gemukin dulu baru nyalon bupati. Ada lagi yang lucu nih, si Gongsan. Gongsan tau nggak Gongsan? Dia gak sopan banget. Gongsan, dia bikin singkatan Kaji Gongsan, disingkat Jigong. Masa bikin singkatan Jigong, gak sopan banget. Jigong tahu nggak Jigong tuh? Bau Jigong. Jigong itu gudal. Gimana dia mau menarik simpati? Gak sopan banget kayak gitu, ya nggak? Ada lagi nih si siapa itu namanya? Donald Subang. Donald Subang siapa dia? Saya yang orang politisi ya, saya yang berkecimpung di dunia politik aja baru dengar nama dia. Apalagi masyarakat awam. Coba tanya Anda orang di Selawi deh, kamu ketemu Selawi, tanya, kamu kenal Donald Subang? Masih dia? Oh, Donald Subang siapa itu? Enggak tahu. Kamu kenal Joe Idiot? Oh, saya kenal. Dia sama saya, tenaran saya. Siapa itu orang baru kemarin? Ada lagi nih, namanya siapa itu? Mama Mia sama Dim Dim. Mama Mia orang mana? Dim Dim orang mana? Calon bupatinya dari situ, wakilnya dari situ. Ya udah, dia cuma dapat suara dari situ. Dia nggak mungkin menang. Saya tetap optimis. Ya. Ada lagi tuh yang namanya fotonya lihat serius banget kan mukanya. Mau nyalon fotonya harus bersahaja, itu makanya Bibit tuh menang. Bibit kemarin gimana fotonya? Bersahaja banget, senyumnya paling lebar dia, makanya dia menang. Nggak kayak Mangrawi kemarin fotonya gimana Mangrawi? Angkuh banget. Makanya dia nggak menang. Sama aja tuh kayak gitu fotonya. Nah, ada lagi yang lucu fotonya. Lucu banget ini fotonya paling lucu. Nih lihat nih. Tuh.
Supra, namanya Supra. Orangnya tuh. Minder banget, masa foto kayak gini? Hei, siapa yang aktifin HP? Saya udah bilang pertemuan formil seperti ini jangan aktifin HP. Tolong anggap ini pertemuan penting. Siapa? Aktifin HP. Halo. Wimen pernah kabarnya? Wimen balik? Iya. Oh iya, kita lagi nyantai. Biasa kok, acara biasa. Oh, nggak bengi? Iya, biasa lesehan kanan. Ya karpente wis. Iya kayak ngapain pekerjaan menjaran. Anol sih ngarepe puji. Atau ngarepe dua tang. Biasa kayak Yuni, tembok, Monik, Karonike. Iya. Wis, nggak sih wis. Cukup. Kemana kan song yakin? Aku mau orangnya. Ya. Ya ketemu dengan gue nih. Oh bisa kan nangkagok. Ya, ngobrol. Nangkagok biasa. Wis kalau misalkan perlu, misalkan sapu juga. Ya. Gimana Pak? Mau sendiri Pak? Pak ngobrol sendiri Pak? Ya kayak kebayang. Iya sih, gimana sih? Apa? Ya. Lanjutin nih. Masa foto kayak gini? Kamera di sini, udah tahu kamera di sini. Lihatnya kayak gini. Liatin rok Pak. Gimana pemimpin kayak gitu? Bikin foto calon bupati, tim suksesnya harus benar. Tim suksesnya aja nggak benar. Pengen tahu foto yang keren untuk bupati ini begini nih kalau mau promo nih. Kalau mau kampanye fotonya seperti ini. Nah tuh gagah banget tuh. Keren. Gitu. Jadi apapun yang kita hadirkan ke orang, entah itu foto, tingkah laku dan sebagainya, itu meninggalkan image di hati orang. Kalau fotonya aja udah kayak gini, tatap dong. Tatap mata orang ini, tatap pede. Masa foto kayak gini? Ngeliatin apa ke bawah Pak? Ya enggak. Nah, itu komentar saya tentang saingan-saingan saya. Tetap jelas saya optimis. Saingan-saingan saya kayak gitu semua, kecil gitu mah. Seberapa optimis? 90% saya optimis. Iya, Bung. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Cawak. Saya biasa manggil dia Cawak, calon wakil. Kalau saya Cabu, dia Cawak. Oh iya Pak, sebelumnya saya mau tanya, gimana pendapat Anda tentang foto-foto syur Anda yang beredar di internet belakangan ini? Di internet ada foto-foto syur saya. Yang mana? Coba. Yang mana coba? Oh, foto itu. Aduh. Buset. Sika. Wah, itu cuma rekaan. Itu pasti dari saingan saya. Nggak bener tuh, kapan? Sama siapa itu wanita? Saya juga nggak kenal. Itu pasti dari saingan. Sama waktu kemarin, waktu Pekalongan, calon bupati, konco. Dia digegerin waktu pencalonan ada. Nih, skandal, konco kayak gini, foto-foto syur. Sama dengan saya, itu pasti dari saingan saya. Saingan kalau nggak bener, kalau nggak sengaja kayak gitu. Asli itu pasti rekaan. Kalau nggak percaya, saya telepon Roy Suryo sekarang. Saya deket sama dia. Bang beli Roy Suryo biasa apa asli nih? Kayak udah Sari, ngaduk-ngaduk mimin. Dia satunya aja sama saya, dia Sagina. Dia satu komputer. Dia tuh pendidikannya cuma di satu komputernya.
Dia tahu macam-macam. Itu karena dari pengalaman dia. Dia cuma di satu bareng sama saya. Nama, oh iya, Roy Suryo tuh aslinya siapa sih, tahu nggak? Rosi. Dia ke Jakarta aja dia baru ganti nama Roy Suryo. Wah. Di HP saya nih, namanya siapa di pondok? Rosi Kentir. Rosi Kentir. Saya aja ngasih nama Rosi Kentir di sini. Oke, kalau misalnya minta bukti, saya siap manggil dia. Saya panggil sekali juga dia langsung, apapun yang dia lakukan dia langsung. Kalau yang manggil Joy Idiot, oh Joy Idiot, oh iya bro, aku segera datang, pasti dia datang sini. Nanti dia bakal buktiin tuh gambar tuh sebenarnya rekayasa. Jangan percaya deh. Masa kayak gitu aja percaya? Itu udah sering banget terjadi. Gambar-gambar syur, ya kalau mobil gak ada baru ada kayak gitu geger. Tapi buktinya konsol tetap menang. Nah, saya juga tetap menang loh nanti. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Pak Wakil nih, dari Pak Cawak nih. Nah, mungkin Anda nanti dapat masukan-masukan banyak nih, misi-misi. Monggo Pak Cawak. Oke, terima kasih. Sekarang saya sebagai calon wakil bupati, saya sudah menyiapkan misi, tentunya misi yang jitu untuk memakmurkan rakyat Tegal, benar gitu? Misi saya di program-program seperti itu sudah terkonsep rapi. Bagian sosial, ekonomi, kesenian, musik, nah. Buat anak-anak band tuh banyak tuh. Dangdut ya, dangdut bakalan saya besarin. Orang Tegal tuh kebanyakan kan lebih suka dangdut. Nah, saya coba masuk ke musik dangdut karena kualitas penyanyinya itu lebih, tahu kan diri kan, ngelitik. Bohai Pak ya, bohai. Alright. Terus dia bilang modeling, karena seperti saya basicnya yang sebagai modeling seperti itu. Saya akan benar-benar perhatikan. Oke. Dan dari pendidikan, universitas akan saya bangun. Rencananya itu seperti sejenis yang di Purwokerto. Saya bikin 2 kali lipatnya. Itu sengaja untuk memajukan. Karena suatu kota, saya kira rame itu, rame karena ada universitas, ada kampus seperti itu. Kalau di Tegal masih kurang, saya rasa kurang sekali. Kabupaten Tegal itu benar-benar kurang. Paling ramainya suatu kota-kota yang kecil seperti kota sebelah itu. Ya apa sih ya? Hanya di modal apa berapa bangun universitas, rame, udah bisa disebut sebagai kota yang munafik seperti itu. Dan di daerah pedesaan, di daerah Purwok, di situ kan banjir tiap tahun itu. Jadi rencana saya itu, saya hapus kebanjiran itu, saya gantikan dengan jalan raya. Itu nyampe Guci itu saya bangun itu, sampai Guci, lurus terus, gak ada belok-beloknya, tenang saja. Nah, dan untuk para pecinta kenikmatan, di tempat lokalisasi akan saya resmikan. Jadi kalau usah gantung-gantung kayak gitu. Di Pantura itu kan udah ada manggaan itu, akan saya pindahkan ke bagian Karang Gondang itu. Nah, saya resmikan aja di situ. Jadiin satu, biar lebih update tentunya. Dan ya, benar saudara-saudara. Pilih Jo, apa pilih dia tegas, bergas, waras, dan terus saudara-saudara. Saya didukunglah, saya hidup semati dengan mereka. Ya. Oke, saya di sini
sebagai calon wakil bupati, saya hanya membantu untuk melaksanakan program-program yang sudah beliau rencanakan. Terima kasih. Saya serahkan ke Bapak John. Silakan. Oke. Ada sesuatu yang penting lagi nih. Kesehatan. Kesehatan memang bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan kita nggak bisa melakukan segalanya. Tadi rencana kita tuh lokalisasi di daerah Karangkundang. Kenapa akan kita resmikan? Kenapa akan kita besarkan? Tahu nggak? Jangan negatif thinking dulu. Itu manfaatnya apa? Tahu nggak? Ente bahwa HIV/AIDS di Tegal sudah ada 6 orang sampai detik ini. Itu yang ketahuan, yang ada di lokalisasi. Justru lokalisasi itu kita gampang memantau kasus-kasus seperti itu. Nah, sementara apa yang akan kita ajukan sebagai misi ini jelas dasarnya sosial. Kenapa dari dulu kita selalu ngomong cipok du, moci, ya, dospok, udud. Itu bukan sekedar singkatan, friend. Maknanya dalam, sosial. Cipokdut. Tradisi Tegal, Cipokdut. Moci, jelas, itu Tegal banget. Moci, dospok. Dospok apa? Ya, orang dospok itu berarti berinteraksi, bersosial. Orang bersosial, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, pengetahuan tambah luas. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi nih. Ya Pak. Ya, Kabar-kabarnya Pak, ada yang dengar gitu Pak ya, ada semacam money politik dari Bapak itu gimana Pak? wah, nih Bung, jangankan jadi bupati, ini jujur aja terbuka. Jadi lurah aja, istilahnya kudu nguburi. Bahasa gue istilahnya ngomong kudu nguburi. Itu bukannya money politik. Setiap orang punya naluri marketing. Oke, naluri marketing, promosi, sponsor dan sebagainya. Tiap orang punya naluri marketing. Nah, itu jangan bilang itu money politik. Itu bukan money politik, itu hanya sekedar marketing. Jadi batasan-batasannya sendiri nggak tegas. Kita jangan bilang itu money politik. Oh iya, makanya yang bupati harus kaya. Oh yang lurah aja harus kaya, apalagi mau jadi bupati. Makanya kita nyalon. Ada yang lain nggak tuh? Ada yang lain nggak? Ya Pak, ini masalah ini Pak. Sing nganggur akeh nemen ke Pak. Gawean apa? Klasik. Klasik. Nih, Pak, tolonglah Pak. Bisa pekerjaan Pak. Saya nampak istri saya. Anak saya mau bertujuh. udahlah. Oke, itu problema ekonomi sosial secara umum. Kurang kerjaan, minta kerjaan dan sebagainya. Itu klasik. Kita rubah pola pikir kita, friend. Kamu tahu nggak? Tuh banyak orang menulis di buku ekonomi, kiat bisnis, financial revolution, marketing revolution dan sebagainya. Bagaimana cara memulai usaha tanpa modal? Orang pikirnya gini, aku mau kerja apa ya? Aku nggak punya modal. Jangan berpikir modal dulu. Kalau orang berpikir mau usaha harus punya modal, nggak bakalan dia kerja. Karena dia mau gerak di mana orang dia nggak punya modal. Saya lahir di dunia ini telanjang bulat, friend, nggak punya apa-apa, tapi saya bisa seperti ini sekarang. Mikirnya situ aja gampang. Iya tuh.
City.